Kami sayang sama Tuhan, kami cinta pada Tuhan, kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami rindu selalu bersekutu denganmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu memberkati kami. Ketika kami sedang kesusahan, Engkau Allah yang menghibur kami. Ketika kami sakit, Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Ketika kami berkekurangan, Engkau Allah yang mencukupi kami. Ketika kami sedang gundah gulana, Engkau Allah yang memberikan kami kesejahteraan, sukacita, penghiburan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini dimanapun kami berada, apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, Tuhan ajar kami untuk kami tetap mengucap syukur. Mengucap syukurlah kamu dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ingin sharing Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak main keyboard. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus itu sangat baik. Amin. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur. Kita harus tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Saudara, sebenarnya ada beberapa teman-teman yang saya undang, ada saudara-saudara yang saya undang, tapi dengan berbagai alasan mereka tidak hadir. Ya, ada yang alasannya karena sakit, ya, ada yang alasannya karena sedang ada masalah. Loh, saya bingung juga ya. Harusnya kalau ada masalah datang ke gereja ya, datang kepada Tuhan. Ya, saudara, saya tidak pernah menemukan, ya, saya tidak pernah menemukan di Alkitab itu ibadah melalui YouTube. Itu nggak ada ayatnya Bapak Ibu. Mana ada, coba tunjukkan sama saya. Tapi sekarang banyak orang memberikan alasan, oh saya sudah di YouTube Pak, saya sudah streaming online. Siapa bilang? Kalau kita kembali ke gereja mula-mula, nggak ada yang namanya YouTube, ya, streaming online itu nggak ada. Tapi banyak orang Kristen itu menjadi takut, ya kan? Menjadi takut, menjadi cemas. Ya kita jujur aja, betul kan? Menjadi takut. Tapi karena kita hargai pemerintah, ya kita memakai masker, kemudian kita menjaga jarak, betul? Tapi kan bukan berarti tidak ke gereja. Kan sudah dikasih apa? Sudah dikasih kebebasan oleh pemerintah, betul? Silakan beribadah tapi memakai masker, kemudian menjaga jarak. Tapi tetap saja, ya. Jadi saya juga nggak habis pikir, tapi nggak apa-apa lah, ya. Sebab firman Tuhan berkata kan, sebab kita harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita perbuat. Sidang arasi putih, ya. Saya hanya mau bersaksi saja. Sebenarnya banyak ada yang alasannya saya juga nggak tahu kenapa, ya. Nah, jadi kalau kita terlalu banyak memberi alasan kepada Tuhan, hati-hati, ya, betul nggak? Hati-hati. Banyak orang Kristen ini kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi itu wah paling bagus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dalam hati saya, prayer ke gereja aja nggak mau. Bohong. Manusia ini banyakkan bohong, pembohong. Banyak kita secara tidak sadar kita itu mendustai Tuhan. Kita membohongi Tuhan. Betul. Mengasihi, tapi buktinya masih cemas. Mengasihi, kalau kita mengasihi itu beda ya. Tadi lagunya Aku Mengasihi itu nggak sembarangan. Lagu itu nggak sembarangan. Betul.
Apakah benar kita mengasihi Tuhan? Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Apakah benar? Apakah hanya omong doang? Tapi baca Alkitab aja nggak pernah, ya kan? Kurenungkan firman-Mu, baca Alkitab aja nggak pernah. Bahkan yang sekelas pendeta pun juga baca Alkitab aja nggak pernah. Saya sering Bapak Ibu melihat. Tapi ya sudahlah, itu urusan dia dengan Tuhan, betul? Tapi banyak kita ini sebagai orang-orang Kristen ini ya, banyak omdo, hanya omong doang. Betul? Kita harus jujur di hadapan Tuhan, kita jujur, betul? Jangan kita berdusta, ya, saudara. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya seperti Pak Audi tahu bahwa saya sakit ya. Saya sakit stroke 3 kali Bapak Ibu. 3 kali itu bukan sesuatu hal yang mudah. 3 kali saya hampir mati. Dan badan saya tidak bisa gerakan. Saya tidak bisa gerakan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Saya masih bisa sembuh. Saya masih bisa ada sampai hari ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena kekuatan saya, tetapi sesungguhnya anugerah Tuhan yang selalu berlaku ada dalam hidup saya. Firman Tuhan berkata, ya, kalau kalau manusia ini tidak bisa datang menyembah Tuhan, maka apa? Batu-batu pun akan dipakai Tuhan untuk memuji Tuhan, betul? Kalau sudah tidak ada manusia yang mau memuji Tuhan, ya, alasannya, oh kami online saja Pak, kami streaming, YouTube, nggak ada tuh di Alkitab sebenarnya. Kalau kita mau jujur, coba tunjukkan ayatnya. Melalui media, beribadah melalui media apapun, ada nggak? Ada nggak? Jujur aja kita. Tapi apa? Manusia memberikan alasan. Apanya yang streaming? Apa iya benar streaming? Dia di selama pandemi ini saya lihat Pak, banyak orang itu semakin malas beribadah kepada Tuhan. Semakin malas, saya katakan, jujur. Ya. Oh nanti begini begitu, nanti begitu begini, nanti begini begitu. Tapi kalau mau ke gereja minta berkat sama Tuhan, ya kan, minta kesembuhan. Lah, Tuhan cuma dijadikan apa? Cuma dijadikan dukun. Apa lebihnya dengan seorang paranormal Tuhan itu diperlakukan? Minta berkat, minta kesembuhan, minta agar pergumulannya diberikan jalan keluar, tapi untuk menyembah Tuhan nggak mau, untuk mencari wajah Tuhan nggak mau. Bohong kita, betul ya? Ya, kita harus bertobat. Makanya saya sering bilang, kalau sering menginjil ya, kemudian saya datang kepada anak-anak Tuhan yang malas beribadah, malas mencari Tuhan. Yuk kita berubahlah. Sebenarnya bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita lah yang butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini, dalam mengarungi kehidupan ini kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita. Ya, akhirnya nggak datang, ya udah. Tapi kalau tidak ada komitmen seperti ini gimana? Bagaimana kita mau melanjutkan, kan? Ya. Harus ada komitmen kita beribadah kepada Tuhan, betul? Ya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus itu sangat baik. Saya seorang guru, saya perkenalkan diri saya, nama saya Jasa Tabu Bolon. Saya hanya punya satu istri, ya. Saya hanya punya satu istri, ya kan? Nggak boleh 2 kita kan? Nggak boleh 3, ya. Tapi kalau anak boleh 2, 3, ya.
4, 5 boleh. Target saya 6 anak saya. Target saya 6. Ini anak saya mau 3. Lagi di kandungan ibunya. Ya. Jadi nama istri saya adalah Nurniati Hia, ya. Anak saya masih lucu-lucu. Jadi saya pekerjaannya seorang guru, Bang. Saya seorang guru matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris. Jadi ini ada beberapa murid yang dimintai saya juga mengajar, ada sekitar 3 orang. Tapi saya melihat belum tahu apa-apa. Waduh, ini repot juga ya. Udah SMA tapi belum tahu apa-apa. Perkalian apa? Waduh, repot juga ini saya ini. Ya, tapi saya nggak apa-apa. Saya tetap mengajar. Amin. Apapun saya ajarin sampai dia ngerti. Tapi harus ikuti aturan saya. Saya kasih aturan. Tidak boleh bermalas-malasan ketika belajar. Iya kan? Akan ada evaluasi belajar, ya. Saya bikin aturan. Ya, karena anak-anak sekarang belajar online ini bukannya belajar online malah makin malas ya. Malas belajar. Malah getolnya main game. Iya kan? Main, mana ada dibuka bukunya. Coba zaman saya dulu, bapak saya itu Pak, kalau kita dilihat nggak buka buku dalam 1 hari aja, oh udah marah dia. Itu bapak saya. Tapi puji anugerah Tuhan, saya yang anugerah Tuhan, ya bukan saya sombongkan. Saya kuliah di Universitas Tanjung Pura beasiswa, sarjana teknik dari Universitas Tanjung Pura UMPTN. Kakak saya sekarang sudah S2 magister hukum dari universitas yang ada di Bandung. Padahal bapak saya itu seorang hamba Tuhan saja, seorang penginjil yang gak punya gaji tetap, hidup hanya karena anugerah. Saya juga hidup karena anugerah. Oleh anugerah Tuhan, bapak saya mendidik kami itu luar biasa. Jangan sampai saya tahu kalian gak buka buku, ya, gitu. Akhirnya itu juga yang saya ajarkan ke anak-anak saya. Anak-anak saya setiap hari pegang bukunya, saya bilang. Nanti bapak ajarin, papi ajarin. Saya ajarin, ya kan? Saya dampingi mereka. Gitu. Kalau soal kok bapak begitu sih sama anak bapak mendidiknya, anak-anak orang lain aja nggak ada begitu, ya itu urusan mereka. Ya, itu terserah mereka. Ya, ini anak-anak saya mau didik bagaimana, ya terserah saya dong. Betul nggak? Saya akan perjuangkan anak-anak saya ini. Ya. Anak-anak saya ini saya dari sejak kecil, Bapak Ibu Saudara, udah saya tanya cita-citanya apa? Mau jadi dokter sama mau jadi guru kayak papi katanya. Ya, anugerah Tuhan sayang, saya bilang. Oleh anugerah Tuhan nanti doakanlah terus supaya tercapai cita-citamu itu. Jangan karena keinginan, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Keinginan dari Tuhan. Kamu ingin jadi dokter? Jadilah dokter yang baik, dokter yang bisa menyembuhkan orang yang kepada pasiennya dengan baik. Betul nggak? Jangan jadi dokter yang sombong. Jangan jadi dokter yang tidak baik. Banyak sekarang begitu. Betul? Ya, kita harus didik anak-anak kita itu di jalur relnya koridor firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena dunia ini semakin gelap. Kalau kita tidak didik mereka dengan firman Tuhan, tidak ada obat yang lain, tidak ada obat yang ampuh. Ya, tadi saya berceritakan istri saya namanya Nurniati Hia, asli orang Nias. Dia juga guru juga sama kayak saya. Cuman dia ngajar anak yang TK, SD gitu ya. Kalau saya kan sampai SMP, SMA. Saya mengajar. Bapak Ibu, saya nggak pernah takut, ya. Selama pandemik ini berkurang murid, tapi saya nggak pernah takut. Saya ajarin saja.
Apa yang saya lakukan ya saya lakukan, betul? Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Mengajar katanya walaupun jauh, saya tetap lakoni. Kita harus bersyukur Bapak Ibu, kita masih punya pekerjaan yang bisa menopang pelayanan kita. Kita masih punya pekerjaan, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Maka daripada itu, ya, kita harus setia kepada pekerjaan kita. Apa yang Tuhan taruh pekerjaan kita harus setia. Walaupun jauh ya, waktu itu sama Pak Audi ke mana tuh, ke Sukatani, ke Cikarang. Ayo Bro Josa, oke siap. Kalau untuk yang namanya kemuliaan Tuhan, saya akan siap. Mau jauh ke, tapi harus jelas. Ya, ini pun harus jelas juga sebenarnya. Harus saya perjelas dulu nanti, betul? Karena saya kalau yang nggak jelas-jelas, saya juga nggak mau Pak. Ya. Salam saya sih gini Pak Jasa. Iya. Jadi memang udah ada jemaatnya. Iya. Dan memang ada hamba Tuhan atau pendetanya CMC udah ketemu Pak Jasa ya. Ketemu ini Pak Jasa ini jemaatnya. Iya. Lalu setelah itu bisa melayani. Oke. Iya. Saya juga nggak nyangka Pak. Saya pikir ini pada datang, karena kan saya udah undang semua CMC juga. Tapi nggak pada datang rupanya. Nah, awalnya memang jemaat CMC atau jemaat dari luar? Jemaat saya juga belum tahu Pak, rupanya belum ada. Nah, waktu di sini, mereka bilangnya bahwa Tuhan ini memang jemaat CMC. Iya. Jemaat CMC. Bergereja di sini. Iya. Ternyata pas lagi saya kemarin udah 2 kali kemarin kan sama sekarang. Ternyata memang tidak ada. Oh, dari udah 2 minggu ini. Ya, tapi saya udahlah. Saya nggak mau bersungut-sungut, cuman sama. Ya, kita harus jelas. Ya, semuanya. Artinya, ya saya walaupun 5 orang, 6 orang, yang penting ada jemaatnya tetap saya layani dengan setia. Cuman harus ada dulu setia, ya. Baik jemaat CMC maupun dari luar, ya kan? Ya, tapi kalau dari teman-teman saya memang mereka itu yang saya bilang tadi, mereka memberikan banyak alasan, ya. Nah, saya nggak tahu lah, ya. Itu urusan. Intinya dari jemaat CMC memang nggak ada ya. Ini nggak ada rupanya, ya. Nah, jadi ya tetaplah kita bersyukur saja sambil nanti saya mungkin ingin memperjelas sebenarnya ya. Nah, supaya jangan ada dusta di antara kita, ya. Nah. Jadi itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kita harus bersyukur apapun yang terjadi, ibadah jalan terus memang. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Tapi harus jelas juga ibadah itu. Nah, karena apa? Ibadah itu ya latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Memang betul. Ya. Jadi kita harus bersyukur. Jadi lebih banyak kesaksian saya Bapak Ibu, ya bagaimana Tuhan itu baik. Ya saya dengan Pak Audi ini kita berkenalan di GBI Kebonjeruk Rayon 1H dulu, sekitar hampir 15 tahun yang lalu, udah lama. Iya kan? Kita berkenalannya di situ Pak. Ya, jadi di situ kita waktu itu sebagai departemen musik, saya main keyboard, Pak Audi seorang WL, ya. Jadi sama Kak Rudi Simon waktu itu yang mentor kami dalam hal musik. Nah, dulu saya juga awalnya dari Pak siapa yang udah meninggal tuh, yang ya, bukan yang di Matraman itu, Pak Joni Wijanarko ya. Nah itu. Saya dulu awalnya di situ, ya, ada di Bekasi, di cabangnya salah satu gereja Bapak itu. Lalu kita dikasih peraturan waktu itu pemusik-pemusik yang ada di bawah Rayon 1H, Pak Joni Wijanarko harus ke pusat training, nanti jadwalnya malah di pusat, gitu, iya kan? Dijadwalnya kita dijadwal dulu. Saya dijadwal sampai ke Rempoa, mana lagi tuh ya? Ke Cipinang, bahkan ke Mangkisan, mana lagi tuh ya, sama Kak Rudi, ke Palmerah, Pamulang, Ciputat tuh ujung Beruk sana, LP Cipinang,
Kan kita setia. Jadi jaraknya itu bayangkan ya, jam 2 di LP Cipinang, jam 5 nanti di Bintaro, jam 2 sampai jam 4 ibadah kan di LP Cipinang, Rutan, rumah tahanan. Habis itu ke Rempoa, ke Bintaro. Waduh, kurang lebih 1 jam aja. Bayangin aja kita bawa motornya udah kayak orang gila ya kan. Hampir mau ketabrakan terus. Tapi kita nggak peduli. Karena apa? Semangat kita dalam melayani Tuhan. Bukan karena materi, bukan. Kalau soal materi berapalah transport. Tapi karena semangat kita selalu kita ingin melayani Tuhan. Betul? Api kita, semangat kita. Kayak saya ke Cikarang, kalau suka tani sama Pak Audi, ayo Pak Jasa, oke siap, saya bilang. Ya kan? Nah, kalau Pak Audi juga ada lagi siap di sana, ya, yang kita rintis dulu di sana atau di mana di Babelan katanya apa? Ayo bantu, oke, saya siap. Apapun untuk kemuliaan Tuhan, yang namanya untuk melebarkan kerajaan surga, saya siap. Betul, saya siap. Mau siang kayak, mau subuh kayak, mau malam kayak, capek-capek dikit buat Tuhan nggak apa-apa lah. Ya, jangan kita bersungguh. Ya, sakit-sakit dikit, capek-capek dikit buat Tuhan itu nggak ada masalah. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu baik. Ya, saya anugerah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, saya diberi rumah oleh seseorang anak Tuhan di Bekasi itu. Pak, udah saya yang bangun rumahnya. Bayangkan. Masih ada hubungan saudara saya juga. Dia udah, Bapak kira nanti saya bangun rumahnya. Itu bukan karena saya minta-minta sama dia, enggak. Saya hanya bersaksi. Setiap saya melayani, saya hanya melayani. Kita melayani dengan tulus, dengan ikhlas. Kita tidak perlu takut. Tuhan itu pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Betul? Rumah saya kredit tanahnya sama istri, lalu yang bangun dia, sampai jadi, sampai atap-atapnya, sampai lantainya, kamar mandinya semua. Saya nggak bohong. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus. Kalau kita setia, kita sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan segala berkat buat kita. Pak Audi udah datang ke rumah saya yang di Bumi Anggrek itu saya kontrak 25 juta setahun. Waktu itu masa pandemi mulai, waduh, saya mau kontraknya, saya mau bayarnya pakai apa? Murid-murid udah berkurang, ya. Istri saya juga udah berkata, gimana Pak? Kita tenang saja, kita berdoa saja pada Tuhan. Tiba-tiba 1 minggu lagi Bapak Ibu, dia telepon saya, gimana tanahmu yang di sana itu? Udah, nanti kita yang bangun. Kita bangun. Saya kasih sekian dulu perskot untuk istrimu, istri saya yang membuat. Jadi itu rumah, kalau ke rumah saya itu hasil tampilan istri saya itu semua. Karena istri saya luar biasa. Dia orang yang bisa saya andalkan, luar biasa. Amin. Kita nggak usah bersungut, ya. Ada orang teman saya, gara-gara saya nggak jadwal lagi, dia WL ngambek, nggak datang lagi ke gereja. Dibilang saya nggak jelas lah, apanya yang nggak jelas? Udah jelas kan, saya pengennya kan agar jangan dia terus yang WL, bergantian. Saya bilang bergantian, kok dibilang nggak jelas? Kalau kita mau datang hanya untuk melayani, kita harus setia untuk apa? Saya juga melayani seperti angkat bangku, ngepel gereja, apa saya lakukan ini, gak ada masalah. Nggak mesti harus jadi WL, harus jadi pemain piano, baru saya itu katakan melayani. Belum tentu, iya nggak? Iya.
Jadi banyak ini hamba-hamba Tuhan ini gampang tersinggung, ya, gampang ngambek, gampang merajuk, gampang apalagi? Gampang mengeluh. Tapi udah sekelas hamba Tuhan loh itu, udah sekelas kita. Saya heran juga. Kok masih ada ya? Tapi udahlah. Namanya manusia pasti ada kelemahannya. Dan mati saya hanya mengelus dada aja. Udah. Haleluya. Ya, kita tetap jiwa-jiwa. Sebenarnya di sini ada layar tunggal tambal ban ini di Kelapa Gading. Jiwa kita layani, saya layani. Dia banyak masalah, dia cerita curhat ke mas saya. Ya, sebenarnya kalau tidak ada pelayanan tadi paginya saya mau ke situ dulu besuk dia atau kunjungi dia atau ngajak dia ke sini sebenarnya ke gereja. Cuman karena langsung tadi jam 1 jadi nggak ada waktu. Sekarang ini banyak orang punya masalah Bapak Ibu, tapi nggak mau datang kepada Tuhan, datangnya kepada manusia, datangnya kepada dirinya sendiri. Ke gereja nggak mau, diajak ke gereja nggak mau, diajak cari Tuhan nggak mau. Itu susahnya, betul kan? Punya masalah banyak, punya masalah ini. Wah, pokoknya masalahnya bertubi-tubi lah. Tapi mau cari Tuhan nggak mau. Mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan nggak mau. Memuji menyembah Tuhan nggak mau. Gimana Tuhan mau memberkati? Ibaratnya kan begitu. Iya kan? Sebab firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, ya kan? Berarti kita disuruh datang kan? Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul. Pak, kita kan cukup YouTube saja Pak. Lain. Kita streaming aja. Lain. Kalau kita ketemu bertegur sapa dengan lain kita, dengan itu kita, lain, kabar-kabar, lain, suasananya lain, betul? Dengan hanya di streaming, di online, itu lain, sentuhannya lain, Bapak Ibu. Dan di Alkitab itu nggak ada yang namanya YouTube, melalui media apa? Nggak ada. Emang ada? Melalui media-media apa? Itu kan karena ini aja. Iblis ingin menanamkan pandemik ini supaya orang semakin jauh dari Tuhan. Tapi saya nggak mau dibodoh-bodohi iblis. Wah ini ya. Kemarin aja ada teman saya. Jadi katanya merasa kebal sama COVID. Enggak, saya bukan merasa kebal juga, enggak. Saya tetap hargai pemerintah juga, pakai masker ya kan. Bukan saya merasa kebal, enggak. Ya udah, ayo kita doakan orang yang di Wisma Atlet sana. Ayo, siap, kita pakai masker. Saya ajakin, ayo. Dia yang ngajakin, dia yang nggak mau. Ngomong doang lo. Ayo, kalau mau ajakin kita doakan di Wisma Atlet sana, silakan. Saya siap. Kalau diperbolehkan, saya siap. Nggak ada saya takutnya. Biarpun kena COVID, saya kalau untuk memberitakan Injil, saya siap. Itu saya lain. Ya, mana kita datang katanya, aku mengasihi Engkau Yesus. Kalau nyanyi sih, udah sampai ke ujung dunia kali itu suaranya. Tapi buktinya mana? Iya kan? Ya. Jadi banyak manusia ini, ya, kalau saya katakan tidak sesuai, lip service. Apa yang di mulutnya, apa yang di tindakannya itu nggak sesuai. Tapi marilah kita belajar menjadi orang yang berintegritas. Seperti Pak Niko bilang. Betul? Apa yang di mulut, apa yang dilakukan itu harus sama. Itu integritas, itu berbicara integritas. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, demikianlah itu khotbah saya. Jadi intinya adalah marilah kita datang kepada Tuhan.
dengan hati yang rindu. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Kita harus punya moto. Saya punya moto itu. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Saya mau ibadah. Sebab kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerti isi hati kita. Dan kita akan diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Mari kita bernyanyi sambil sebentar kita akan